Baiklah, untuk paparan selanjutnya adalah tentang penjelasan juknis penggunaan aplikasi Sistem Informasi Nasional Akreditasi Pasienkes yang kita singkat dengan SINAP, yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Prihantono Eskom selaku tim kerja informasi dan Humas Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Adapun pemaparan materi ini akan dipandu oleh Ibu Mainora, SKM MKM sebagai moderator. Kepada Ibu Mai kami silakan. Baik, terima kasih Ibu MC, Ibu Arum, Bapak Ibu yang saya hormati. Dalam 60 menit ke depan kita akan mendengarkan pemaparan terkait Sistem Informasi Akreditasi Nasional Pasienkes atau SINAP yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Prihantono Eskom. Ya, Bapak Dwi ini adalah anggota tim dari pengembangan SINAP ini. Beliau adalah anggota tim kerja Humas dan Informasi Sesdijen Yankes. Kepada Pak Dwi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu peserta Sistem Informasi Nasional Akreditasi Pasienkes, mohon izin sebelumnya direncanakan paparan adalah Pak Haidar, pimpinan kami di tim informasi dan humas. Dikarenakan beliau sedang ada meeting atau berhalangan, untuk paparan ini dari saya akan coba menjelaskan terkait Sistem Informasi Nasional Akreditasi Pasienkes atau kita sebut dengan SINAP. Oke, slide. Untuk dasar hukum aplikasi SINAP ini kita sudah memilikinya ya. Dari pertama adalah Permenkes nomor 34 tentang PMK, nomor 34 tahun 2002 tentang akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. Lalu dasar hukum selanjutnya keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor HK 0202 /1I /3991 2022 tentang petunjuk teknis survei akreditasi pusat kesehatan masyarakat, klinik, laboratorium kesehatan, unit transfusi darah, hingga tempat praktek mandiri dokter gigi. Di sini sudah dijelaskan juga ya untuk bunyinya seperti apa di pasal 8. Di situ dijelaskan untuk poin B bahwa lembaga penyelenggara akreditasi mempunyai kewajiban melaksanakan survei akreditasi dengan menggunakan standar akreditasi yang telah ditetapkan oleh Menteri dan kebijakan lain terkait akreditasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Lalu yang D, melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui Sistem Informasi Mutu Pelayanan Kesehatan mengenai 1. Hasil pelaksanaan survei akreditasi dan rekomendasi status akreditasi. Jadi di sini dijelaskan bahwa di dasar hukum ini melaporkan, jadi lembaga melaporkan melalui sistem informasi yang kami buat. Selanjutnya, untuk tahap awal di sini kita akan coba menjelaskan terkait registrasi Pasienkes, karena di sini tahapan dari akreditasi tentunya adalah terdaftarnya Pasienkes yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pasienkes akan mengusulkan proses akreditasi harus melakukan registrasi Pasienkes di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode Pasienkes. Jadi untuk registrasi Pasienkes ini wajib dilakukan oleh seluruh Pasienkes. Tentunya di tahapan akreditasi ini menjadikan suatu hal yang mandatori atau wajib dilakukan oleh seluruh Pasienkes. Untuk registrasi ini, kecuali puskesmas, nanti kita akan jelaskan di bawah.
Namun untuk puskesmas sendiri ada registrasinya tersendiri. Biasanya kita menyiapkan registrasi puskesmas itu di Pusjatin untuk registrasi puskesmas. Sebelum selesai. Yang kedua, ini registrasi Pasienkes adalah, kita jelaskan di sini, adalah sistem informasi pencatatan resmi fasilitas pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan kode Pasienkes. Jadi setelah mendapatkan izin operasional, Bapak dan Ibu silakan melakukan pencatatannya di registrasi Pasienkes untuk mendapatkan kode Pasienkes. Jadi nanti kodenya itu diterbitkan oleh kami, lalu nanti akan kita gunakan pada proses bridging dengan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan yang ketiga, aplikasi dan juknis registrasi masing-masing Pasienkes dapat diakses melalui registrasi pasienkes.kemkes.go.id. Silakan Bapak dan Ibu berkunjung ke website yang tadi saya sudah sebutkan. Di sini tanpa login, jadi silakan unduh. Di situ di tengah sudah ada. Selanjutnya, ini adalah jumlah dari Pasienkes yang sudah meregistrasikan datanya di kami. Jadi ada rumah sakit, ada puskesmas, ada klinik, lab, laboratorium, UTD, tempat praktek mandiri. Jadi untuk Bapak dan Ibu bisa mengecek data-data yang sudah ada di kami melalui website Yankes ya. Di situ ada website resminya. Di dalam website tersebut ada informasi terkait Pasienkes yang sudah mendaftar di kami. Silahkan dicoba dicari. Jadi apabila sudah ada di situ, artinya data-data Pasienkes Bapak dan Ibu sudah terekam di kami. Dan bagi yang belum tampil di website resmi Yankes, silahkan Bapak dan Ibu bisa melakukan registrasi. Next. Untuk aplikasi Sinap ya, aplikasi ini kita sudah berintegrasi atau sudah bridging dengan berbagai macam aplikasi. Jadi konsep dari bridging ini kita coba melakukan efisiensi pengisian. Jangan sampai rumah sakit atau pengguna itu melakukan pengisian data yang sama di dua aplikasi yang berbeda. Oleh karena itu, kami coba untuk mengintegrasikan data-data yang sudah kami punya atau Kemenkes sudah punya, sehingga Bapak dan Ibu tidak perlu lagi melakukan integrasi, tidak perlu lagi melakukan penginputan ulang. Contohnya di sini kita sudah terintegrasi dengan ASPAK, dengan SSDMK. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mengisikan data petugas kesehatan di aplikasi kami, atau tidak perlu lagi melakukan pengisian data sarana di aplikasi kami yang sudah melakukan penarikan data ke aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nanti tentunya setelah data-data terkumpul di kami, akan menjadi sebuah informasi berbentuk dashboard yang bisa kami jadikan untuk semacam faktor untuk membuat keputusan di pimpinan kami, seperti itu. Mungkin lanjut. Untuk transformasi sistem informasi, karena sebelumnya sudah ada ya aplikasi SIAF, itu kita perbaharui menjadi aplikasi Sinap. Di sini beberapa poin-poin yang kita buat baru dari aplikasi sebelumnya. Salah satunya adalah tanda tangan elektronik untuk sertifikat. Saat ini sertifikat elektronik sudah berlaku untuk rumah sakit, jadi sudah berlaku dari tanggal 8 kemarin ya. Mudah-mudahan untuk akreditasi FKTP ini juga akan coba kami berlakukan secepat mungkin, sehingga tanda tangannya ini bisa dilakukan secara elektronik. Selanjutnya, untuk aplikasi Sinapsis sendiri ini adalah aplikasi untuk membantu pelaksanaan survei vegetasi, baik itu puskesmas, klinik,
Webkes, UTD, TPMD, dan TPMDG. SINAP telah terintegrasi dengan aplikasi di lingkungan Kemenkes untuk mendukung proses akreditasi. Jadi yang seperti tadi saya sudah jelaskan, jadi tidak ada pengisian atau penginputan dua hal yang sama di dua aplikasi yang berbeda. Selanjutnya, SINAP adalah aplikasi web-based menggunakan server Kemenkes yang dapat diakses menggunakan web browser oleh user sesuai kewenangan masing-masing. Jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan pengisian itu di komputer, baik itu Linux, Windows, atau OS lainnya. Untuk aplikasi sendiri saat ini sudah bisa diuji cobakan atau bisa dilihat, bisa diakses di sinap.kemenkes.go.id. Tentunya di situ ada login yang harus diisikan sebelum bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Untuk aplikasi saat ini mempunyai beberapa modul ya. Di sini kita kelompokkan menjadi 7. Jadi dari pengusulan survei, penjadwalan, pelaporan, verifikasi, lalu nanti ada pemberian rekomendasi oleh lembaga akreditasi, lalu ada penetapan status akreditasi, dan yang terakhir nanti kita akan mencoba menerbitkan sertifikat akreditasi menggunakan tanda tangan elektronik. Lanjut. Lalu siapa saja pengguna yang terlibat dalam aplikasi? Di sini ada berbagai macam pengguna dan masing-masing ini memiliki otoritasnya masing-masing. Jadi ada Pasienkes itu sendiri tentu yang melakukan pengajuan, ada lembaga juga ada di sini, ada Dinkes untuk monitoring, dan kami tentunya dari Kementerian Kesehatan juga ada akses untuk bisa melihat data yang masuk ke dalam aplikasi ini. Selanjutnya, untuk alurnya sendiri ini sudah kami gambarkan ya. Dari pertama, Pasienkes itu mengajukan usulan dan kesiapan survei, nanti di admin lembaga akan coba mengecek apakah data-data kesiapannya survei sudah sesuai dan penjadwalannya apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, nanti kita dari admin lembaganya akan mengajukan ke surveyor. Surveyor itu akan melakukan survei ke Pasienkes, lalu membuat laporan survei. Dan di sini ada peran verifikator yang melakukan verifikasi hasil survei. Setelah diverifikasi, tahapan selanjutnya nanti ketua lembaga akan mengeluarkan rekomendasi status akreditasi, tentunya berdasarkan dari hasil verifikasi surveyor dan verifikator. Dan yang terakhir, apabila sudah direkomendasi oleh ketua lembaga, nanti Kementerian Kesehatan akan menetapkan akreditasi dan penerbitan sertifikat melalui tangan elektronik. Dan ini nanti bisa diunduh oleh Pasienkesnya apabila sertifikatnya sudah selesai diproses atau sudah selesai ditandatangan oleh Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, ini gambaran alur proses akreditasinya ya, dari pengajuan, kesiapan survei, nanti ada juga kesepakatan, jadi ada penentuan tanggal di sini, tanggal berapa, tidak harus sepakat antara Pasienkesnya dengan lembaganya, karena di sini melibatkan surveyor. Lalu setelah ada kesepakatan, tentunya akan segera dilakukan survei oleh surveyor. Lalu di dalam survei ini akan mendapatkan nilai-nilai yang akan diverifikasi oleh verifikator. Sampai nanti keluarlah suatu rekomendasi, lalu penetapan status oleh Kemenkes, dan tentunya pasti ada monitoring proses survei akreditasi. Seperti lagi. Nah, ini gambaran dari aplikasi SINAP-nya. Di sini user Pasienkes bisa memantau atau monitoring tahapan-tahapan dari surveinya, maksud saya dari aplikasinya, dari tahapan pengajuan sampai nanti
penerbitan sertifikat. Jadi nanti bisa dilihat sampai mana tahapannya. Apabila ada kendala bisa dikonfirmasi ke lembaga. Selanjutnya, ini adalah contoh pemanfaatan integrasi. Jadi kita contoh di sini adalah data Pasienkes. Nah, itu sudah update atau belum? Jadi tentunya di sini kami membutuhkan data-data yang terbaru ya. Jadi tentunya di sini data tersebut kami gunakan untuk memberikan data ke pimpinan untuk membuat keputusan atau kebijakan yang terbaik untuk masyarakat. Dan tentunya data tersebut kami dapatkan dari Pasienkes itu sendiri, sehingga kami butuh update yang terbaru. Dan tentunya update-nya tidak dilakukan di aplikasi SINAP ini. Contohnya kita mengambil data dari aplikasi RS di sini Pasienkes Online, sehingga dari datanya yang sudah diupdate kami bisa tarik dan bisa kami gunakan. Jadi di sini jadikan syarat untuk proses integrasi. Silakan Bapak dan Ibu melakukan update di aplikasi data Pasienkes Online. Dan di situ kita akan melihat apakah sudah sesuai atau belum. Jadi di sini ada pertanyaan iya dan tidak. Tentunya harapannya jawabannya iya agar bisa masuk ke tahapan selanjutnya. Integrasi data ini dibutuhkan untuk mempermudah dalam proses akreditasi Pasienkes. Baik, selanjutnya. Ini adalah contoh dari sertifikat akreditasi yang kita buat secara elektronik. Jadi sini ada nama, ada alamat, lalu lembaga akreditasinya, berlakunya sampai kapan, dan capaian dari akreditasi tersebut. Dan di sini ditandatangani oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan. Di sini ada barcode dan tentunya nanti bisa dibuktikan sertifikat ini melalui aplikasi dari BSSN ya. Jadi bisa diunduh PDF-nya, lalu bisa dicek apakah data sertifikat ini sudah benar atau sudah original atau asli atau bukan. Lanjut. Dari paparan yang saya sudah sampaikan bisa ditarik kesimpulan. Yang pertama, semua Pasienkes wajib harus melakukan registrasi Pasienkes sebelum mengajukan akreditasi. Jadi bisa dicek di website Yankes kami, di website resmi kami, apakah data tersebut, data-data Pasienkes Bapak dan Ibu sudah ada di situ. Apabila belum, silahkan melakukan registrasi. Jadi wajib melakukan registrasi. Lalu yang kedua, update data Pasienkes harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akreditasi. Jadi apabila sudah diregistrasi, di sini ada lagi kewajiban adalah melakukan pembaruan data. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa melakukan pembaruan data-data Pasienkesnya di aplikasi DFO atau data Pasienkes Online. Nanti akan kami cek untuk validitasnya. Dan yang ketiga, aplikasi SINAP sudah integrasi dengan aplikasi lain untuk mendukung semua proses akreditasi. Contohnya tadi SDMK terkait data tenaga kesehatan juga sudah integrasi. Dan yang keempat, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kota melakukan monitoring dan evaluasi proses akreditasi di wilayahnya masing-masing. Dan yang terakhir, lembaga wajib mengikuti proses akreditasi melalui aplikasi SINAP sesuai dengan petunjuk teknis. Mungkin itu kesimpulan dari paparan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan dari kami, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi
Bapak Ibu, demikianlah pemaparan awal dari Sistem Informasi Akreditasi Nasional Fasiankes atau SINAF ini. Nanti siang sebenarnya akan ada lebih lanjut terkait kita akan mempraktikkan bagaimana penggunaan SINAF ini. Nah, Bapak Ibu, untuk sesi pembahasan awal ini kami masih memberikan waktu sekitar 15 menit, mungkin satu sesi terlebih dahulu. Kami persilakan kepada Bapak Ibu. Jika dilihat di yang sudah resen ini ada Bu Hajah Sulmiati dari Dinkes Mataram dan Dr. Fatihah. Mungkin saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Bu Hajah Sulmiati. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Bu. Apakah suara sudah terdengar Ibu? Sudah Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kami ingin menyampaikan menanya pertanyaan yang tadi Bu tentang INM untuk klinik Bu. Mohon maaf saya kembali bertanya karena belum dijawab. Izin jadi saya potong, izin. Maaf, karena ini sesi khusus aplikasi, mungkin yang INM-nya kita atau izin bagaimana Pak Dwi? Oke, baik. Yang ini nanti terkait INM mungkin karena ini karena ini kita skip dulu ya Bu. Berarti yang kedua Bu. Terima kasih kepada Bu Hajah Sulmiati. Selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Fatihah untuk ya, ini Pak Dr. Fatihah sudah raise hand. Kami berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pak Dr. Fatihah. Dipersilakan Bapak. Oke, ya, terima kasih atas kesempatannya, panitia. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Saya perkenalkan, saya Fatihah, saya penanggung jawab mutu di Puskesmas Kecamatan Pademangan di Jakarta Utara. Izin bertanya Pak, tadi kalau tidak salah Bapak menyampaikan bahwa SINAF ini akan terintegrasi dengan berbagai macam aplikasi ya Pak, ya seperti salah satunya ASPAK, INM dan lain-lain. Nah, yang kami tanya, menurut kami itu sangat bagus sekali. Jadi sudah jadi tidak terlampau banyak aplikasi dan kita di lapangan juga nggak bingung gitu ya gitu. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah ini sudah dapat diaplikasikan atau belum gitu? Kalau seandainya memang belum, kapan rencananya ini akan mulai diintegrasikan atau diaplikasikan? Karena bagaimanapun kami harus menyampaikan kepada penanggung jawab terkait, misalnya salah satunya penginputan ASPAK. Nah, kalau memang sudah mulai berjalan, mungkin agar kami diinfokan supaya nanti kami bisa menginfokan kepada penanggung jawab ASPAK untuk mulai menginputnya berarti di sistem SINAF, bukan di sistem ASPAK lagi. Dan apakah kalau seandainya sudah terintegrasi berarti apakah jadinya 2 kali input gitu ya, atau cukup di SINAF saja? Begitu Pak, terima kasih, mohon arahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba jawab dari daftar pertanyaan paling atas ya. Di sini saya lihat kan pertanyaan pertama kami dari lab clean swasta. Apakah punya akses untuk ke SSDMK dan ASPAK? Ada ya. Jadi di SSDMK ada SSDMK ada? Pasti ada ya. Karena di sini tentunya semua Fasiankes punya izin ya ke SSDMK dan ASPAK. Nanti terkait username-nya apa, password-nya apa, nanti bisa koordinasi ke tim teknis. Yang pasti semua Fasiankes punya akses ke SSDMK dan ASPAK. Untuk bagaimana cara mendapatkan username dan password di SINAF, nanti ada proses pendaftarannya. Jadi ada registrasi untuk penggunanya. Di situ ada portalnya, silahkan dimasukkan variabel-variabel yang diminta di formulir registrasinya. Nanti ada
untuk passwordnya akan dikirim melalui email gitu. Jadi silakan saja diikuti petunjuk teknis di formulirnya. Lalu yang ketiga, saya sudah coba masuk ke registrasi Pasienkes, tapi tidak ada opsi puskesmas. Apakah memang puskesmas belum dimasukkan? Baik, untuk puskesmas memang tersendiri ya. Jadi ada registrasi tersendiri untuk puskesmas. Jadi situ kalau nggak salah ada, silakan coba saya cek. Jadi ke puskesmas itu registrasinya ada di Pusat Data dan Informasi Kemenkes. Untuk alamatnya kalau untuk registrasinya puskesmas ada di Pusdatin, tapi untuk agregasinya itu ada di registrasi pengguna di portal dfo.kemkes.go.id. Itu untuk agregasinya ya. Silahkan dicobakan dfo.kemkes.go.id. Terus pertanyaan selanjutnya mungkin moderator pertanyaannya. Iya, baik. Tadi mungkin kita sudah melihat pertanyaan yang ada di chat. Mungkin kita memberikan kesempatan kepada yang raise hand kembali. Di sini ada Pak Saiful Hakim dari Labkes Provinsi Jawa Barat. Kepada Pak Saiful, kami persilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau menanyakan Bu, untuk yang sistem akreditasi ini, apakah ini sama dengan KALK? Karena dulu kan kita juga ada yang dari Kemenkes kan akreditasinya namanya KALK. Apakah ini sama dengan KALK? Kemudian yang kedua, tadi saya lihat ya ada beberapa bab ya yang dikatakan kalau umpama terakreditasi sekian persen itu. Nah itu buku panduannya apakah sama dengan KALK? Kemudian buku panduan itu bisa nggak, apakah ada juga di dalam sistem yang SINAF ini untuk buku panduannya, supaya kami kan bisa mempersiapkan sebelum akreditasi. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Saiful. Karena ini terkait sejenis regulasi, kami persilakan kepada Ibu Katimker untuk Pelayanan Kesehatan Primer, Ibu Dr. Anda Rahmi Purwakaningsi untuk dapat menanggapi. Pada Ibu, kami persilakan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak dari mana tadi, Bu Mai? Dari Jawa Barat, Bu, dari perlu kami informasikan Pak, dari paparan yang paling awal tadi, akreditasi yang akan kita selenggarakan ini berbeda dengan yang sudah sebelumnya, baik FKTP maupun laboratorium kesehatan. Tadi Bapak menyampaikan ada KALK, ya, zaman waktu itu, sebelumnya bahwa itu ada memang untuk laboratorium KALK, kemudian FKTP ada pemerintah akreditasi FKTP. Nah itu sekarang sudah tidak ada lagi Pak. Jadi pelaksanaan akreditasi itu dilaksanakan oleh lembaga, ya, status lembaga itu membantu Kementerian Kesehatan, tugasnya adalah melakukan survei. Jadi semua sudah melebur apa gimana ya, sudah berubah bentuk, berubah form menjadi lembaga-lembaga. Jadi informasikan bahwa KALK itu mungkin sudah nggak ada ya, ini ya, sudah nggak ada lagi. Jadi begitu ya Pak. Tadi mengenai INM yang Mataram tadi. Ibu, standar. Mau bertanya lagi mengenai apa yang belum jelas? Bu, mengenai standarnya saya dapat di mana Bu ya? Standar untuk sudah, baik, makasih. Mungkin itu saja ya Pak. Mau dibaca lagi Permenkes 34-nya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Anda Rahmi, Katingker Mutu Pelayanan Kesehatan Primer. Iya Pak Saiful, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya mungkin kami memberikan satu kesempatan lagi kepada Bapak yang sudah raise hand. Ini ada Pak Aris.
dari Puskesmas di Jawa Tengah. Kepada Pak Haris, kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami tanyakan tadi berkaitan dengan yang pertanyaan dari Dr. Fatihah. Yang pertama itu, apakah aplikasi Sinaf itu kan tadi sudah dijelaskan sudah sinkronasi atau terbridging dengan ASPAK dan INM kemudian IKP. Kemudian apakah kita itu cukup untuk pelaporannya cukup di Sinaf atau tetap masing-masing di aplikasi yang masing-masingnya, kemudian Sinaf itu hanya nanti akan mengambil datanya atau bagaimana? Kemudian selanjutnya seandainya itu apakah kita juga masih memasukkan di Sinafnya? Kemudian yang terakhir itu untuk Puskesmas tadi kan tidak ada di Sinaf, mohon tadi dijelaskan lagi untuk aplikasi yang untuk Puskesmas atau pendaftaran Puskesmas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk bridging, tentunya pengisiannya di aplikasinya masing-masing ya. Ada di aplikasi INM, IKP, lalu aplikasi ASPAK, aplikasi SDMK. Jadi Bapak dan Ibu silakan mengisikan data-data tersebut di aplikasinya masing-masing. Nanti aplikasi Sinaf yang akan menarik atau sudah terintegrasi di aplikasi yang sudah diisikan Bapak dan Ibu. Saya kasih contoh. Misalnya Bapak di Sinaf membutuhkan data tenaga kesehatan. Bapak dan Ibu tidak perlu mengisi tenaga kesehatan di aplikasi Sinaf. Cukup mengisikan di aplikasi SDMK. Nanti aplikasi Sinafnya ini yang akan mengetahui secara otomatis bahwa data-data Bapak dan Ibu ini sudah diisikan di SDMK atau belum. Jadi kalau seandainya Sinaf itu ternyata tidak bisa menampilkan data nakes, artinya Bapak dan Ibu belum mengisikan di SDMK. Begitu juga dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti ASPAK, INM, IKP. Itu pertanyaan pertama sudah saya jawab. Lalu pertanyaan yang kedua untuk Puskesmas. Untuk registrasi Puskesmasnya sendiri itu ada di Pusdatin ya, registrasi Puskesmas ya, bukan registrasi untuk daftar agregasi. Kalau untuk Puskesmas yang belum terregistrasi, silakan melakukan registrasi di registrasi Pusdatin. Lalu untuk melakukan agregasi itu ada di aplikasi dfo.kemkes.go.id /login. Nah, di situ ada menu daftar pengguna. Ada daftar user Puskesmas, bisa diklik. Lalu ada pasien lainnya juga ada di situ. Jadi silahkan Bapak dan Ibu, bagi Pasenkes atau bagi Puskesmas yang belum memiliki user di DFO, silahkan melakukan pendaftaran pengguna atau pendaftaran user di portal, saya sebutkan lagi ya, dfo.kemkes.go.id /login, atau saya taruh di chat ya biar semua bisa lihat. Bentar. Sudah saya kirim di chat untuk pendaftaran pengguna atau user dfo.kemkes.go.id. Di dalam aplikasi dfo.kemkes.go.id nanti di situ ada satu menu namanya menu akreditasi gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, tapi mungkin ada pembatasan penggunaan aplikasinya karena nanti ada tahap kedua, ada penjelasan teknis ya, bagaimana menggunakan aplikasi Sinafnya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat terlebih dahulu sebelum bisa menguji cobakan. Nanti ada uji coba langsung dari kami sebagai Pasenkes dan sebagai lembaga juga, seperti itu. Mungkin itu jawaban yang kedua sudah saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dwi. Bapak Ibu, semoga ya
rasa penasarannya terhadap aplikasi Sinap sudah sedikit terjawab, namun nanti siang setelah sesi break kita akan lanjut dengan mempraktikkan langsung. Baik Bapak Ibu, mengingat waktu dan kebetulan pada hari ini merupakan hari Jumat, untuk sesi awal terkait Sinap kita cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Ibu MC. Baik, beri aplaus kepada narasumber dan moderator kita. Terima kasih kepada Bapak Dwi Prihantono Eskom selaku narasumber dan Ibu Mainora yang telah memoderatori sesi ini.